Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zid Amigdad dengan NIM 14014212115 presensi 28. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah dengan dosen pengapu Ibu Sri Samiasi. Untuk pertanyaan yang pertama, Anda sudah mempelajari materi-materi terkait manajemen sekolah. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi, hakikat manajemen sekolah, proses manajemen sekolah, sekolah sebagai sistem sosial, komponen-komponen manajemen sekolah, serta kepemimpinan kepala sekolah. Baik, materi yang pertama yakni hakikat manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola sumber daya yang ada secara optimal dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen sekolah antara lain meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian, tanggung jawab, serta membantu terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Fungsi dari manajemen sekolah antara lain organizing, planning, actuating, leading, dan controlling. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen sekolah antara lain efektivitas, efisiensi, pengelolaan, kerjasama, pengutamaan tugas, serta kepemimpinan. Elemen-elemen dalam manajemen sekolah antara lain man, method, machine, money, material, market, dan minute. Jenis manajemen sekolah antara lain manajemen tenaga kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen anggaran atau biaya, serta manajemen sarana dan prasarana. Baik, materi selanjutnya yakni proses manajemen sekolah. Proses manajemen sekolah merupakan tahap-tahap dalam kegiatan manajemen yang ada di sekolah guna mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Substansi proses manajemen sekolah yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan terdapat perumusan tujuan, pemilihan program, serta pengerahan sumber daya. Selanjutnya yakni pengorganisasian. Dalam pengorganisasian terdapat perincian seluruh kegiatan, pembagian beban pekerjaan, serta pengembangan mekanisme. Selanjutnya yakni penggerakan atau actuating. Dalam penggerakan ini terdapat usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan dan pengorganisasian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yakni terdapat pengawasan atau controlling. Pengawasan ini dilakukan ketika proses perencanaan, pengorganisasian maupun penggerakan sedang berlangsung. Dalam pengawasan terdapat hal-hal seperti penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil, koreksi, serta evaluasi. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengawasan agar proses yang terjadi dapat efektif. Hal yang harus diperhatikan antara lain menggunakan standar, disesuaikan dengan kebutuhan, serta adanya steering control. Selanjutnya yakni sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial yakni sekolah dijadikan sebagai wadah baik untuk mentransfer pengetahuan atau knowledge maupun nilai atau value dari guru kepada peserta didik, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan serta nilai yang nantinya dapat diinternalisasikan menjadi sebuah karakter yang dapat digunakan ketika berinteraksi sosial baik saat ini maupun masa yang akan datang dengan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi berjalannya sekolah sebagai sistem sosial antara lain kebijakan dan politik sekolah, budaya sekolah dan kurikulum, serta kurikulum formal dan bidang studi. Pendekatan fungsional struktural yang digunakan yaitu keteraturan, yang mengacu pada bahwa masyarakat selalu mengalami keteraturan. Ciri struktural fungsional sekolah sebagai sistem sosial adalah perasaan atau netral perasaan, arah atau arah kolektivitas, partikularisme atau universalisme, status bawaan atau perolehan sendiri, serta campur baur atau tertentu.
Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional terdapat dua, yakni pendidikan dalam peran kelompok serta pendidikan dalam peranan masyarakat. Cara menentukan kualitas sekolah dalam berinteraksi menurut sekolah sebagai sistem sosial yakni terdapat dua, yakni kelas sebagai sistem sosial dan interaksi sosial dalam kelas. Unsur-unsur sosial yang terdapat dalam sekolah sebagai sistem sosial antara lain kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga petugas yang lain seperti petugas kebersihan, petugas keamanan maupun petugas kantin. Selanjutnya yakni komponen-komponen manajemen sekolah. Komponen yang terdapat dalam manajemen sekolah, yang pertama manajemen kurikulum, yakni pengelolaan kurikulum secara komprehensif dan sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam manajemen kurikulum terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, antara lain produktivitas, efektivitas, efisiensi, demokratis, kooperatif, serta mengarah pada tujuan. Selanjutnya yakni manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk mengelola peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif, efisien, dan optimal. Tujuan dari manajemen peserta didik antara lain membantu peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, membantu peserta didik dalam menyalurkan keterampilan sesuai dengan minat bakat yang dimiliki, serta membantu peserta didik dalam menyalurkan aspirasi yang dimiliki untuk disampaikan baik kepada guru maupun pada pihak sekolah. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik yakni terdapat dua pendekatan. Yang pertama pendekatan kuantitatif dan yang kedua yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif lebih mengutamakan pada kemampuan peserta didik seperti pengetahuan kemampuan, yaitu kemampuan peserta didik dalam hal bidang mata pelajaran. Sedangkan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya yakni ada manajemen personel. Manajemen personel merupakan manajemen yang dilakukan untuk mengelola personel sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki serta mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya yakni ada manajemen anggaran, yaitu manajemen untuk mengelola keuangan yang dimiliki. Jenis-jenis biaya dalam manajemen anggaran antara lain biaya investasi, biaya operasi, serta biaya operasional. Manajemen selanjutnya yakni manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan upaya pengelolaan baik sarana, yakni hal yang berkaitan langsung dalam kegiatan pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, maupun prasarana, yakni hal yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran seperti halaman, lapangan, tempat parkir, maupun kebun yang ada di sekolah. Selanjutnya yakni manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus merupakan manajemen yang dilakukan untuk mendongkrak atau mengimbangi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan secara optimal. Dalam manajemen khusus ini contohnya ada manajemen perpustakaan dan manajemen keamanan. Selanjutnya yakni kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam menggerakkan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kompetensi dasar manajerial kepala sekolah antara lain yakni keterampilan teknis, yakni keterampilan yang dimiliki oleh kepala sekolah mengenai teknik, metode yang digunakan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang dimiliki. Selanjutnya yakni humanity skill, yaitu kemampuan kepala sekolah untuk melakukan hubungan sosial dan kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya yakni keterampilan konseptual, yakni keterampilan yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk menganalisis dan menyusun jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif antara lain mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang damai, mampu mewujudkan visi dan misi sekolah, mampu mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan optimal, serta mampu mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, dan optimal.
Fungsi kepala sekolah antara lain sebagai pendidik, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai pemimpin, sebagai motivator, dan sebagai inovator. Kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah antara lain keteladanan, yakni mampu memberi contoh dan teladan kepada seluruh warga sekolah baik dalam bersikap maupun bertindak. Selanjutnya yakni bertanggung jawab, mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diemban dengan baik. Selanjutnya yakni mendengar saran atau masukan. Kepala sekolah harusnya mampu untuk menerima saran dan masukan yang diterima sehingga dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta mampu mengayomi seluruh anggota sekolah. Selanjutnya yakni soal nomor 2. Dalam realitanya, meskipun untuk sekolah negeri diberlakukan sistem zonasi, terdapat sekolah SD, madrasah ibtidaiyah, SMP, madrasah sanawiyah, SMA, SMK atau madrasah aliyah atau MAK yang oleh masyarakat dipandang unggul dibanding sekolah lainnya. Ada sekolah yang kekurangan peserta didik di sisi lain. Pada awal tahun pembelajaran baru ada sekolah menolak peserta didik karena daya tampung sudah terpenuhi. Analisislah mengapa demikian, mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat. Baik, analisis mengenai adanya sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik. Di sisi lain, pada awal tahun pelajaran baru ada sekolah yang menolak peserta didik karena daya tampung yang sudah terpenuhi. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Dikutip dalam salah satu portal berita yakni detik.com, berdasarkan Sekretaris Dinas Pendidikan Sleman, Sri Adi Marsanto, terdapat beberapa hal yang menyebabkan kekurangan peserta didik. Namun di sekolah lain menolak peserta didik karena daya tampung yang sudah terpenuhi. Faktor tersebut yang pertama, calon peserta didik di daerah tersebut memang minim. Calon peserta didik yang berada dekat dengan lingkungan sekolah tersebut minim, sehingga yang daftar ke sekolah pun juga sedikit, sehingga sekolah mengalami kekurangan peserta didik. Yang kedua, tingginya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Hal tersebut terjadi karena sekolah swasta memiliki mutu pendidikan yang lebih tinggi atau lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah negeri. Dengan demikian, sekolah negeri mengalami kekurangan murid karena orang tua banyak yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena menganggap sekolah swasta memiliki tingkat atau mutu pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya yakni mengapa suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat. Sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adanya tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas. Dengan adanya tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas, maka mampu untuk mengimplementasikan kurikulum yang berlaku sehingga kualitas pendidikan akan lebih bermutu. Selanjutnya yakni tersedianya fasilitas yang lengkap. Fasilitas yang lengkap mampu menunjang kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. Selanjutnya yakni karena memiliki akreditasi yang baik, yakni akreditasi A dari pemerintah. Dengan adanya akreditasi A dari pemerintah tersebut, maka suatu sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat. Selanjutnya yakni menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beraneka ragam. Kegiatan ekstra tersebut mampu untuk menampung atau menyalurkan keterampilan, minat dan bakat dari peserta didik sehingga peserta didik dapat mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya yakni menegakkan peraturan yang tegas. Sekolah dengan peraturan yang tegas dan mampu untuk menegakkan keterampilan, menegakkan peraturan tersebut, sekolah tersebut akan memiliki kualitas pendidikan yang baik karena peserta didik yang ada serta tenaga pendidikan yang ada akan memiliki tingkat disiplin yang tinggi sehingga dapat menjadi favorit atau dambaan masyarakat.
Selanjutnya yakni mampu menciptakan budaya yang baik. Sekolah dengan mampu untuk menciptakan budaya yang baik akan menjadi favorit atau dambaan bagi masyarakat. Budaya yang baik seperti budaya disiplin, budaya membaca, budaya minat belajar, motivasi belajar, serta budaya-budaya sosial seperti senyum, sapa, salam, ramah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni pertanyaan nomor 3. Dalam pelaksanaan manajemen sekolah, ada kemungkinan dihadapkan pada permasalahan yang bisa berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan institusi. Buatlah 3 contoh permasalahan dan solusi terkait pelaksanaan manajemen sekolah. Berdasarkan artikel jurnal penelitian dengan judul Kajian Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada Pendidikan Menengah, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen sekolah yang pertama yakni terbatasnya anggaran atau biaya yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki keterbatasan anggaran atau biaya sehingga kurang mampu untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Permasalahan selanjutnya yakni minimnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah. Yang ketiga, permasalahan kita yakni kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik tenaga pendidikan maupun peserta didik. Solusi terkait permasalahan tersebut, yang pertama yakni solusi mengenai terbatasnya anggaran atau biaya yang ada di sekolah, yakni pihak sekolah dapat membuat proposal yang dapat diajukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga akan memperoleh bantuan biaya pendidikan. Yang kedua, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan orang tua atau wali murid dari peserta didik seperti misalnya SPP sehingga akan memiliki anggaran yang lebih. Kemudian upaya yang ketiga yakni pihak sekolah harus melakukan pengelolaan biaya atau anggaran yang dimiliki dengan baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat tetap berjalan walaupun mengalami kekurangan karena pengolahan anggaran atau pengelolaan anggaran yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya yakni mengenai permasalahan minimnya fasilitas sekolah. Permasalahan upaya untuk mengatasi permasalahan minimnya fasilitas sekolah yakni masih hampir sama dengan terbatasnya anggaran. Pihak sekolah dapat membuat proposal yang nantinya dapat diberikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pihak sekolah akan dapat menerima anggaran atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sekolah juga dapat melakukan kerjasama dengan orang tua misalnya dalam hal sumbangan orang tua atau SPP. Selanjutnya yakni guru atau pihak sekolah harus kreatif. Misalnya dalam membuat media pembelajaran, guru tidak harus bergantung sesuai dengan yang ada di kurikulum. Guru harus memiliki kreativitas misalnya dengan membuat media pembelajaran yang murah yang berasal dari bahan-bahan bekas yang ada di sekitar sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung walaupun memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang minim. Selanjutnya yakni kualitas sumber daya manusia yang rendah. Upaya atau solusi untuk mengatasi permasalahan ini yakni dengan guru mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan baik misalnya mengenai implementasi kurikulum ataupun mengenai kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di sekolah. Dengan mengikuti sosialisasi atau penyuluhan tersebut, guru akan memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, selain mengikuti kegiatan sosialisasi maupun kegiatan penyuluhan, guru harus berusaha atau belajar untuk mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik sehingga guru akan menjadi profesional seiring dengan berjalannya waktu karena setiap hari
berusaha untuk mengimplementasikan misal metode, strategi dan pendekatan yang dapat digunakan peserta didik yang diperoleh ketika mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Baik, sekian jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksananya ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.